Mungkin masih ada yang ingat saya, tapi tidak apa-apa, saya perkenalkan nama saya sendiri kembali. Nama saya Pendeta Edison Bombong. Saya tinggal di Manado, istri anak-anak di Manado, tapi pelayanan saya di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat saya ada 2 jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Satu namanya GPDI Immanuel Sindagamanik, Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan satu namanya GPDI Pure Mamuju di dekat bandara di Mamuju. Dan kami di sini di perumahan Puri Camar Liwas ada gudang kami atau rumah kami dipakai untuk ibadah tiap hari Minggu. Jadi sana juga ada jemaat, namun belum nama dikasih ke GPDI, tapi di tempat sana persekutuan karena sudah ada saat saya dengar di satu rumah yang diberi surat tugas dari wilayah yang sah jadi GPDI, tapi kami di sana persekutuan tapi di bawah naungan GPDI karena kita ini adalah GPDI asli. Amin. Orang tua kami tahun 54 masuk GPDI Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Orang tua kami yang pendeta pertama namanya Pendeta Bombong yang menerima Injil dan sekaligus menjadi hamba Tuhan dan pendeta di sana. Puji Tuhan. Itu sekedar penyampaian informasi dari kami. Tapi kami tiap bulan, biasa 2 bulan di Sulawesi Barat, baru kembali ke sini 1 bulan atau 2 minggu, baru pulang lagi ke sana bolak-balik karena pelayanan di sana. Tapi di sini juga jiwa setengah karena istri dan anak-anak di sini. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih banyak buat pelayanan ini, dan kita segera akan membaca firman Tuhan yang kita sama-sama akan baca bersama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Kita bangkit berdiri semua. Saya pikir siapkan ayat-ayat firman Tuhan sudah terlalu banyak dan pasti hamba Tuhan gembala-gembala sidang sudah sampaikan banyak. Tapi Tuhan ingatkan sampai akhir sekarang ini, sama sekarang ini, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan perlu diingatkan akhir zaman ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13 bunyi firman Tuhan demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Silakan dulu. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus. Kita tahu sekarang dan dulu, saudara-saudara, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, daerah Korintus adalah daerah bisnis atau daerah persinggahan para pebisnis dan para pengusaha. Dan di daerah Korintus juga adalah daerah yang subur, daerah yang memang ekonominya cukup bagus. Daerah sana banyak kalau kita lihat dalam kamus Alkitab, banyak pensiunan atau para jenderal, para pensiunan yang tinggal di sana, sehingga ekonomi di sana sangat bagus dan cukup menjanjikan kepada orang-orang Korintus bahwa Korintus itu akan maju. Baik perekonomian, dalam segala hal pembangunan dan lain-lain semua akan maju, dan memang waktu itu sudah mulai maju. Itu sebabnya Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus supaya semua umat Tuhan yang ada di sana yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, berjaga-jagalah, waspadalah, hati-hatilah, karena kamu sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Berusahalah supaya kamu tetap menjadi anak Tuhan. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pengajaran yang dasar, yang daripada Tuhan, yang kami bawakan. Jangan beranjak dari pengajaran itu. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Karena Rasul Paulus sudah tahu bahwa akan banyak pengaruh-pengaruh dunia, akan banyak pengaruh mata, pengaruh pikiran, pengaruh hati, akan bisa mempengaruhi umat Tuhan yang ada di sana karena kemajuan dunia. Dan kemajuan dunia inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Jangan sampai mereka sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, mereka sudah maju, mereka sudah melayani Tuhan, bahkan mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tetapi karena pikiran,
karena mata, karena hati, dipengaruhi oleh keinginan duniawi, akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di sana supaya jangan berjaga-jagalah, waspadalah, berdiri teguhlah, pegang teguh firman Tuhan yang kamu sudah terima dari kami para hamba-hamba Tuhan. Saya tahu bahwa pesan itu bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tapi pesan itu juga ditujukan kepada jemaat GPD yang asah di tempat ini dan kita pun yang hadir pada hari ini. Dipesankan, firman Tuhan pesankan kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Jangan kita seperti umat Tuhan yang biasa terlalu gampang dipengaruhi oleh keinginan dunia, terlalu gampang terbawa-bawa dengan karena sudah melihat sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, sudah melihat sesuatu yang bisa menjamin hidup kita bahwa akan jauh lebih baik kalau kita ikut seperti ini. Mungkin kita punya perubahan hidup akan seperti ini kalau kita tinggalkan Tuhan. Akhirnya kita tinggalkan Tuhan dan maka hidup kita binasa. Keselamatan yang ada pada kita itu kita tinggalkan, akhirnya keselamatan itu lepas diambil oleh orang lain. Saya selalu sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya bilang begini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak salah kalau berusaha, tidak salah kalau punya jabatan, tidak salah kalau punya pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang cukup bagus. Tapi ingat, semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita diberikan kedudukan yang bagus oleh Tuhan, ingat, kita harus semakin giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semakin giat dalam melayani Tuhan, semakin giat dalam beribadah, semakin giat dalam memberitakan firman Tuhan, semakin giat dalam berdoa, semakin giat dalam membaca Alkitab. Kenapa? Karena jangan sampai hal ini, hal duniawi, perkara duniawi membawa kita kepada kesalahan fatal dan kita tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita semakin diberkati Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, bahkan kita bisa melayani Tuhan seperti pemimpin pujian, pemain musik, pemain singer, penyanyi singer tadi, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan seperti itu, kita makin diberkati Tuhan, makin giatlah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada upah yang menjanjikan, yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, di situ dikatakan bahwa upah menanti kita, tidak sia-sia apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak pernah sia-sia apa yang kita buat untuk Tuhan. Saudara, kalau saya menyaksikan, mungkin saudara kaget. Kalau saya dari sini tinggalkan pekerjaan, tinggalkan usaha kami, dan pelayanan saya di memasak, saya hitung-hitung 30% pelayanan di jemaat dan 60% pelayanan di luar. Kebanyakan saya naik motor dan jalan kaki. Ada yang katakan bodoh sekali ini. Dari kota datang di desa jalannya rusak-rusak, datang di desa naik motor dan lain sebagainya. Kenapa tidak tinggal di Manado saja? Saya tahu bahwa itu adalah panggilan saya. Pekerjaan Tuhan kita tidak bisa pilih-pilih. Saya kalau bilang menjadi gembala sidang mungkin di sini bisa dan enak hidupnya. Kenapa? Karena ditunjang misalnya, puji Tuhanlah kami diberkati Tuhan ada usaha. Tapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah melayani pekerjaan Tuhan. Kendati pun harus, saudara, kalau saya sekarang angkat berat sebelah kiri tangan kiri saya, kadang-kadang bisa jatuh. Kenapa? Karena ada keseleo di sini sudah berbulan-bulan. Tapi setiap saya rasakan sakit di sini, saudara-saudara, saya ingat bahwa ini karena melayani Tuhan. Saya diingatkan Tuhan supaya tetap setia kepada Tuhan. Saya diingatkan Tuhan supaya Tuhan lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diingatkan kembali pagi hari ini. Ayat firman Tuhan kepada kita supaya berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman yang dan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Waspadalah dengan pengaruh-pengaruh dunia yang ada sekarang yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Pimpinan gereja kita, Gereja Pentakosta di Indonesia, menganjurkan supaya jangan sekali-kali pindah-pindah gereja. Sedikit masalah pindah, sedikit masalah pindah, sedikit masalah pindah lagi. Saudara, dimanapun kita berada pasti ada masalah. Dimanapun kita pindah pasti saja ada masalah. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan pagi hari ini supaya kita berdiri teguh, jangan goyah iman kita. Bersikaplah seperti laki-laki. Apa sebabnya disuruh bersikap seperti laki-laki? Artinya
punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan apapun terjadi. Apapun yang mempengaruhi kehidupan kita, apapun yang akan mengajak kita berusaha supaya kita jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kita pasti punya kesaksian semua. Setelah kita melayani Tuhan, setelah kita mengikut Tuhan, setelah kita rajin beribadah, setelah kita rajin berdoa kepada Tuhan, saya tahu dan percaya bahwa kita punya kesaksian, ada mujizat terjadi. Mungkin pernah sakit keras, tapi berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sampai Tuhan sembuhkan dari penyakit itu. Mungkin pernah kita punya ekonomi terpuruk, mungkin pernah kita melamar pekerjaan dan gagal, tetapi ketika kita berdoa dan datang kepada Tuhan, Tuhan kabulkan doa-doa kita. Tuhan dengarkan doa kita dan ekonomi kita dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan kita diberikan oleh Tuhan yang baik kembali kepada kita. Saya tahu dan percaya itulah mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita sudah mengalami mujizat, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kita. Di sini dikatakan beriman yang teguh kepada Tuhan. Siapapun yang mempengaruhi kehidupan kita, harus kita katakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong saya. Hanya Tuhanlah yang sanggup merubah hidup saya. Hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan masa depan yang terbaik buat saya. Saudara, saya tamat SMA tahun 87. Waktu itu saya tes di Unhas Makassar, saya gagal. Saya masuk IKIP, gagal. Kenapa? Karena ternyata orang tua kami doakan kami supaya kami jadi hamba Tuhan. 2 hari saya tidak makan, saya bilang masa depan saya, masa depan yang hitam. Tidak ada harapan lagi. Karena teman-teman saya semua pada lolos di perguruan tinggi. Saya cuma tamat SMA, saya pikir ya habislah masa depan saya. Waktu itu ada retret pengkhotbahnya Dr. Romeo dari Jakarta. Dan kami di Sulawesi Selatan dulu, sekitar tahun 80-an, sering-sering tiap tahun ada retreat pertemuan pemuda di Sulawesi Barat, di Sulawesi Selatan. Dan waktu itu sudah 2 hari saya tidak makan karena kecewa tidak lolos di perguruan tinggi. Khotbahnya saya ingat sekali dan itu menjadi ayat favorit saya, ayat saya. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan begini, mahasiswa dan calon mahasiswa dan anak-anak sekalian yang gagal sekarang, ingat, kegagalanmu merupakan jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kamu, karena Tuhan berikan yang terbaik akan menyediakan yang terbaik buat kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kekecewaan itu saya berdoa kepada Tuhan, saya kecewa, tapi firman Tuhan datang menghiburkan saya. Dan waktu itu dikatakan begini, kalau kau takut sama Tuhan, ayat 1 katakan, jika engkau baik-baik dan melakukan perintahku, maka kau tidak akan jadi ekor. Ayat 13, kau akan jadi kepala. Kau tidak akan turun, tapi kau semakin naik. Kau tidak akan miskin, tetapi kau akan diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya klaim ayat itu. Tuhan, ayat ini saya pegang. Saya tidak mau kalau saya gagal di masa depan saya. Saya mau supaya berhasil, karena ini ayat yang saya pegang ini adalah ayat firman Tuhan. Ini adalah ayat firman Tuhan, dan firman Tuhan ini adalah janji ya dan amin. Saya tidak percaya bahwa itu janji ya dan amin waktu itu, saudara. Saya berdoa. Saya pergi cari kerja, saya buat pekerjaan. Singkat cerita, mulai tahun 2002 kami pindah ke Manado. Saya pernah punya cita-cita bilang begini, saya rindu mau tur berkat bersama keluarga, karena berkat kami sudah mulai ada, saudara. Kami mau tur sekeluarga ke Bali. Saya pikir cukup itu saja. Karena dulu saya kerja di pariwisata selama 9 tahun. Saya sempat jadi manajer hotel 9 tahun. Dan saya lihat banyak teman-teman yang pokoknya yang bergerak di pariwisata pasti suka pasiar ke Bali, kemana ke luar negeri banyak. Saya punya cita-cita begini, kalau saya diberkati Tuhan, kami juga ingin pasiar ke Bali. Biar cuma sampai Bali sudah cukup buat saya. Karena saya dengar kalau sudah injak Bali, berarti sudah injak Prancis. Karena hiburan di Bali sama dengan Prancis. Injak Bali berarti sama dengan injak Spanyol. Injak Bali sama dengan injak Bali, sama dengan injak Jepang. Kenapa? Karena orang Jepang dan orang Spanyol, orang Prancis paling banyak di Bali. Jadi kami ke sana sekeluarga 5 hari di sana. Saya bilang sudah cukup ini Tuhan, terima kasih banyak karena Tuhan sudah bawa kami ke sini. Saudara yang terkasih, ternyata berkat itu dari Tuhan luar biasa. Bukan hanya itu, Tuhan bukakan berkat yang lebih banyak lagi.
Tuhan bukakan berkat yang lebih banyak lagi, dan ternyata negara-negara yang saya sebut-sebut tadi itu, saudara, Tuhan izinkan kami untuk menginjak negara itu. Kenapa? Saya katakan begini, janji Tuhan betul-betul ya dan amin. Kita tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala, tidak akan turun tetap semakin naik. Kalau kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada dalam kehidupan kita iring Tuhan, kita beriman yang kuat, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saya katakan ini bukan cerita, tapi ini bukti nyata dalam hidup keluarga saya. Saya selama mulai tahun 2010 saya tinggalkan usaha, tinggalkan pekerjaan, dan istri saya dan anak saya yang kelola. Saya dulu sering datang sini, saya di sini tahu Kampung Loyang. Saya antar barang, jadi supir. Saudara-saudara, saya tinggalkan semua itu karena kami punya kesepakatan dengan istri, saya mau terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ternyata saudara, bukannya penghasilan menurun karena saya tidak ada di situ, tetapi berkat Tuhan itu lebih banyak lagi datang. Kenapa? Karena berkat itu, firman Tuhan katakan, berkat itu bukan dari manusia, tapi berkat itu berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, setialah kepada Tuhan, berjaga-jagalah, waspadalah, jaga dirimu supaya jangan Yesus Kristus ada dalam dirimu, Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupmu, kau sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan sekali-kali tinggalkan itu, karena kalau kau tinggalkan berbahaya buat kita. Tapi itu saudara, teman-teman, kalau kita diingatkan pagi hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita beriman yang kuat, teguh kepada Tuhan. Jangan kita mau dipengaruhi oleh siapa-siapa yang ada di samping kiri kanan, muka belakang kita. Pindah Jo, ke sini Jo, ada di sini menyanyikan lebih bagus, di sini lebih bagus, jauh lebih bagus kalau kita pindah ke sini. Saudara, sekali lagi saya katakan, di mana-mana pasti ada masalah. Kalau kita setia kepada Tuhan, apapun terjadi, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, kekuatan buat kita semua, karena kita setia kepada Tuhan. Tuhan akan menilai kesetiaan kita. Tuhan bukan menilai kehebatan kita, bukan menilai penampilan kita, bukan menilai mungkin jagoannya kita menyanyi, hebatnya kita main musik, hebatnya kita berbicara di mimbar. Tidak, saudara-saudara. Yang dinilai oleh Tuhan adalah iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Setia bawa perpuluhan, setia bawa persembahan, setia berdoa, setia ikut puasa, setia beribadah kepada Tuhan, itu yang dinilai oleh Tuhan. Bukan jumlahnya yang besar, tetapi nilainya adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Di sini berjaga-jagalah dan waspadalah, bersikaplah sebagai laki-laki. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Pentakosta tetap GPDI. Sekali di dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Saya sampaikan kepada jemaat kami, karena di sana banyak pemuda remaja. Tolong pemuda remaja, jangan karena sudah datang bawa BMW, yang melamar akhirnya belum ditanya-tanya, belum ditanya anaknya, mamanya sudah menjawab, bapaknya sudah menjawab. Nah, jangan ditolak itu ya, dilihat itu dia apa, dia pakai oto, dia pakai motor mewah, motor besar ke sini, dia ada masa depan. Tapi ingat, mungkin bawa mobil mewah, bawa motor besar, tapi bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Saya bilang jangan, itu langsung ditolak saja. Langsung ditolak saja. Kenapa? Jangan sampai kamu masuk neraka gara-gara harta. Jangan masuk neraka gara-gara suami, gara-gara istri. Saya bilang jangan, ingat, kalau ada yang kawin di luar dari kita gereja Pentakosta, ingat biar nganam undang-undang om datang berdoa, saya tidak akan datang. Saya tidak mau datang. Kenapa? Saya mau supaya betul-betul anak Tuhan kawin dengan anak Tuhan, supaya anak dan cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan, anak cucunya diselamatkan oleh Tuhan. Apa gunanya? Firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki dunia ini begitu banyak, kedudukan, dolar, tabungan banyak, tetapi jiwa kita binasa? Tidak ada gunanya. Karena dunia ini, saudara-saudara, kita di dunia ini cuma diukur oleh dibatasi oleh Tuhan. Ada yang 60 tahun, 30 tahun, 70 tahun, 45 tahun. Sudah kembali ke pangkuan Bapa. Siapa yang menikmati kalau kita tampung terlalu banyak? Tidak ada. Lebih bagus kita setia sama Tuhan. Kita selamat, kita memberi kepada Tuhan, kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Setelah kita meninggal sebentar,
kita lihat di dalam, oh ternyata ini yang saya buat di dunia. Tuhan menyediakan semua yang terbaik buat kita semua. Tidak salah-salah kalau saudara berkorban. Kami di Sulawesi Barat ada namanya tim peduli kasih. Saya dengan istri dan keluarga buat tim itu supaya kami, kalau ada berkat, ada sponsor atau teman-teman datang, kami memberkati gereja-gereja, kami memberkati orang-orang yang mungkin kena bencana, kami memberkati hamba-hamba Tuhan yang di pelosok. Kalau kami ada berkat lain, beli motor untuk hamba-hamba Tuhan. Banyak orang yang protes. Wah, seandainya dibagikan sama keluarga berbahagia. Seandainya dibagikan sama jemaat berbahagia. Saya bilang begini, saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, tujuannya adalah pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepadaku untuk saya salurkan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu tidak sia-sia pemberian saya, tapi itu pemberian kami adalah untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Kami menabung, karena kami tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan yang berkat yang lebih besar kalau kami tahu berbakti dan memberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan di sini, pembangunan gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah ibadah, itu adalah pelayanan, pemberian kepada Tuhan. Jangan sekali-kali berhitung dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita berhitung kepada Tuhan, Tuhan pun berhitung kepada kita. Tapi kalau kita berikan semua kepada Tuhan, berikan terus kepada Tuhan, Tuhan pun tidak akan hitungkan kepada kita. Amin. Saudara, pernah saya berdoa, saya di sini di Liwas. Waktu Covid saya bilang, Tuhan, saya tinggalkan jemaat sudah 4 bulan. Tidak ada sesuatu yang kami bisa siburkan jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang kami tinggalkan di sana di wilayah kami. Tiba-tiba saudara, ada teman saya di Jakarta, dia upload, Bro Edi di mana sekarang? Saya bilang lagi di mana, kan tidak bisa pulang kampung karena Covid dan kami dilarang masuk kembali ke kampung. Kalau kembali kampung harus dikarantina. Saudara bilang begini, langsung bilang begini, besok minta tolong besok bro, saya akan kirim berkat untuk hamba-hamba Tuhan di sana. Saya akan kirim berkat sedikit untuk jemaat di sana. Saudara, saya tidak berteriak sama Tuhan, Tuhan saya pun begini, saya perlu begini, saya perlu tidak, saya tidak berteriak. Cuma dalam hati kecilku, Tuhan apa saya buat untuk mereka karena saya tinggalkan. Saudara, di dalam kamar kita dimanapun kita berada, kalau kita berbisik kepada Tuhan, asal kita di dalam Tuhan, Tuhan dengarkan semua, Tuhan perhitungkan semua. Minggu lalu, puji Tuhan, saya ingat lagi kesaksian. Minggu lalu saya sudah tinggalkan jemaat 1 bulan dan hamba-hamba Tuhan di sana. Karena hamba Tuhan di sana, saudara, di wilayah kami lebih 20 hamba Tuhan. Ya sedikit sebentar mereka datang minta beras, kita kasih beras dan lain sebagainya. Biasa, karena di sana, di pelosok sana saudara, masih jauh beda dengan di sini. Saya bilang tidak ada apa-apa yang saya bisa berikan kepada hamba Tuhan di sana. Tiba-tiba malamnya lagi, Bro Edison namanya ya, saya bilang iya Pak, Pendeta Edison Bombong. Pak, saya mau bagi berkat untuk hamba Tuhan di sana, tolong masukkan datanya. Saya bilang berapa Om? Seberapa saja yang Bapak masukkan? Saudara, saya masukkan 80 hamba Tuhan. Puji Tuhan, dapat 80 hamba Tuhan kali 200.000 per hamba Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, setiap saya minta kepada Tuhan, saya tidak berteriak kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kerinduan saya, apa yang menjadi keinginan saya. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, kita tanpa berteriak pakai corong toa, asal kita di dalam Tuhan, kita bisikan saja kepada Tuhan, Tuhan pasti berikan kepada kita, yang penting kita percaya dan iman yang kokoh kepada Tuhan. Sebab itu jangan iman biasa-biasa, tapi iman yang kokoh kuat kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti akan terjadi, imani semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Singkat cerita tadi saudara, saya puji Tuhan sampai hari ini saya hitung-hitung sudah 16 negara. Kami dan saya beberapa negara bersama istri dan saya sendiri turut bersama-sama dengan perusahaan ETF yang membiayai perusahaan kami, usaha kami. Saudara, ternyata apa yang kita rindukan, contohnya satu yang kita inginkan kepada Tuhan, Tuhan berikan 2 atau 3 kepada kita. Yang penting kita di dalam Tuhan. Kalau kita berbuat baik, berkorban kepada Tuhan, bukan hanya satu yang kita inginkan dalam hidup kita, tapi bisa Tuhan berikan 2 atau 3 poin, 4 berkat yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, asal kita di dalam Tuhan. Sebab itu, saudara, setialah kepada Tuhan. Jangan beranjak, jangan tinggalkan Tuhan, tetapi tetap setialah kepada Tuhan. Karena kalau kita setia kepada Tuhan, saudara,
keselamatan yang sudah ada pada kita tetap akan kita miliki. Dan berkat Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tetap akan menjadi bagian kita dalam keluarga pribadi, keluarga kita dan rumah tangga kita. Kalau kita baca Kolose pasal 1 ayat 23 dikatakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Saya sudah sampaikan tadi, bertekun artinya setia dalam iman. Setia terus dalam iman. Apapun terjadi, sakitkah, ekonomi terpurukkah, susahkah, anak-anak mungkin mengecewakan, suami mungkin mengecewakan, istri mungkin mengecewakan, tapi harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan terpengaruh. Tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kami kabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan bergeser. Rasul Paulus katakan, aku sendiri sudah jadi pelayannya. Saudara, kalau kita lihat latar belakang Rasul Paulus, dia adalah seorang pengacara yang tahu hukum. Dia adalah seorang hidup mewah, dihormati, dihargai. Kalau kita lihat sejarahnya. Tapi apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus semua ditinggalkan dan beriman yang teguh kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah banyak kali menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Banyak kali diancam mau dibunuh. Banyak kali diancam, banyak kali tidak punya apa-apa dan habis sama sekali tidak punya apa-apa. Banyak kali mau dikejar-kejar, banyak kali mau dibunuh, bahkan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus katakan, saya sudah jadi pelayan. Apapun terjadi, tetap saya akan melayani Tuhan. Artinya, pengalaman Rasul Paulus yang dialami dalam hidupnya sangat menderita. Tetapi Rasul Paulus katakan, saya tidak akan beranjak dari Injil yang saya sudah percaya. Harus kita pun demikian, saudara. Injil yang kita sudah terima, yang kita percayai, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, disampaikan oleh Ibu Gembala, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang datang di tempat ini, saudara, peganglah itu, tanamkan dalam hati dan lakukanlah itu, laksanakanlah itu, hidupkan itu firman dalam kehidupan kita. Karena kalau kita hidupkan firman dalam kehidupan kita, akan menjadi berkat yang besar dalam hidup kita, saudara. Tidak sia-sia kalau kita tiap malam membaca firman. Tidak sia-sia kalau kita dengar firman Tuhan dan kita tanam baik-baik dalam hidup kita. Karena ketika firman itu hidup dalam kita, saudara, kita hidupnya akan menghidupi kita, maka kita akan melangkah tidak salah, tidak berpikir tidak akan salah berpikir, berencana tidak salah berencana, bertindak tidak akan bersalah bertindak. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang menuntun terus kita kepada kebenaran. Bapak Ibu saudara, kita sebagai manusia kadang-kadang katakan, Tuhan, saya mau hidup baik, saya mau hidup jujur, saya mau melayani. Kita manusia biasa kadang-kadang tidak mampu mempertahankan itu. Tetapi kalau ada firman dalam kehidupan kita, kita akan dimampukan lewat firman itu dengan Roh Kudusnya akan memampukan kita. Akhirnya, saudara, pada saat kita berencana sesuatu yang tidak benar, Tuhan ingatkan kita. Pada saat kita berencana sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, mungkin karena keinginan manusiawi, Tuhan ingatkan kita, Roh Kudus ingatkan kita, jangan, kamu kan anak Tuhan. Jangan, kamu kan sudah melayani Tuhan. Jangan, kamu kan sudah biasa bimbing puji-pujian. Kamu kan hamba Tuhan, jangan lakukan itu. Inilah bahagianya kita kalau kita di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang bertindak salah berpikir, salah bertindak. Tapi Tuhan ingatkan, kenapa? Karena ada firman dalam kehidupan kita. Ada firman dalam kehidupan kita. Firman itulah menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai tindakan kita, sehingga kita tidak bertindak salah dan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. 2 Timotius 3 ayat 1, Tuhan katakan begini. Ketahuilah, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berbagai macam kesulitan dan penderitaan akan menimpa bumi dalam segala hal. Masa inilah yang sangat menentukan iman percaya kita, dan kita akan diuji. Masa sekarang itu, saudara-saudara, kita tahu 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus sudah tahu bahwa tahun sekian, bulan sekian, tahun-tahun sekian, akhir zaman, begitu banyak masalah, pergumulan hidup yang akan kita hadapi. Aniaya, penderitaan, penyakit, merajalela, virus akan merajalela di muka bumi ini. Dan itu adalah penderitaan yang memang kadang-kadang memang Tuhan izinkan terjadi hal itu, saudara-saudara. Karena Tuhan mau uji iman percaya kita. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Apakah kita sudah miring sedikit?
Apakah kita tetap kokoh iman kita kepada Tuhan atau kita sudah terpengaruh sedikit? Nah, Tuhan izinkan ini semua terjadi, saudara. Tuhan mau melihat kita masing-masing. Oh, ini anakku ini masih kuat imannya. Ini anakku ini tidak tinggalkan Tuhan. Anakku ini memang menderita, tapi ternyata tetap setia kepada Tuhan. Anakku ini ekonominya rusak dan hancur, tapi tetap setia kepada Tuhan. Anakku ditinggalkan suami, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, mengecewakan sekali. Saudara ingat, semua ini terjadi. Mungkin saja Tuhan izinkan, karena Tuhan menilai kita, iman percaya kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan, atau kita sudah mulai mundur daripada Tuhan. Sebab itu, saudara, yang bisa menguatkan iman percaya kita hanya doa, baca firman, dan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita tidak akan mampu menghadapi saudara-saudara. Kalau bukan doa, kalau bukan firman dan bukan ibadah, kita tidak akan mampu. Itu sebabnya kami sebagai hamba Tuhan selalu berdoa kepada Tuhan. Mulai dari sekolah minggu remaja, pemuda-pemuda, pembawa ibu, Tuhan tolong jemaat ini, keluarga ini, berikan roh kesetiaan kepadamu, roh beribadah kepadamu, roh doa kepadamu, roh baca firman kepadamu. Saya anjurkan kepada jemaat Tuhan di sana, saya bilang, usahakan tiap malam sebelum tidur baca, berdoa dan baca firman keliling. Biar cuma satu ayat, yang penting baca firman. Begitu juga pagi-pagi, kalau bangun pagi-pagi, biar cuma satu ayat, keliling dalam rumah, baca ayat firman Tuhan sebelum melangkah memasuki hari yang baru. Dan saya dengar begitu banyak kesaksian. Pak pendeta, tadi malam kami berdoa. Setelah kami berdoa, saya masuk, kami tidur sakit, tiba-tiba diserang penyakit. Tapi kami bersekutu, kami berdoa. Saat kami habis baca firman, kami berdoa. Dan kami selalu bilang begini, Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa itu, dan doa-doa kami kabulkan dan sembuhkan kami. Begitu banyak jemaat yang mengalami mujizat seperti itu. Jemaat yang sudah dewasa dalam rohani, tidak merepotkan gembalanya. Tidak harus datang gembala, tidak harus ibu gembala datang. Jemaat itu sendiri akan berdoa. Kenapa? Karena sudah rajin baca firman, rajin berdoa. Mereka sendiri saling tumpang tangan, ibu bapak saling tumpang tangan dalam hidup. Kenapa? Karena sudah setia, dewasa di dalam Tuhan. Ini yang kami harapkan. Sebagai gembala sudah berharap sama jemaat, supaya jemaat pun semua bisa seperti ini. Ya, kalau 2-3 kali suaminya berdoa, 2-3 kali istrinya berdoa, bapaknya, mamanya berdoa, doakan anaknya, baru tidak sembuh, baru om, tolong om, pagi-pagi om datang di rumah. Kenapa? Ada yang sakit. Tapi puji Tuhan, sudah begitu banyak kesaksian saya dengar hari Minggu. Tadi malam saya sakit, tapi mamanya saya suruh berdoa, doakan saya, disembuhkan oleh Tuhan. Tadi malam saya sakit, bapaknya suruh saya berdoa, disembuhkan oleh Tuhan. Kesaksian sudah begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena iman kokoh, percaya kepada Tuhan, dan rajin beribadah, rajin baca firman. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini pun saudara-saudara, kalau kita bisa aplikasikan seluruh jemaat Tuhan, kita dewasa dalam rohani, gembala kita tidak akan repot. Gembala kita tidak akan repot memikirkan. Tapi kalau jemaat yang nakal-nakal, gembala itu pusing 7 keliling. Saya kadang-kadang kalau sudah dapat masalah lagi, saya ini seperti begini, saya mau tahu seperti begini. Saya tidak mau begini. Kenapa? Karena terlalu banyak pertengkaran. Jemaat kami, saudara, kurang lebih 180 jiwa. 180 jiwa itu 180 pemikiran, 180 keinginan, 180 konsep, 180 komentar. Begitu banyak komentar. Tetapi kalau saya renungkan Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat mengubah segala-galanya. Hanya Tuhan yang dapat mengubah segala-galanya. Tuhan tolong saya supaya jangan saya repot, supaya jangan disibukkan dengan jemaat, tapi saya cuma berdoa supaya Tuhan yang bekerja dengan cara sendiri. Nah, saudara, doa-doa itu betul-betul biasa terjadi dalam jemaat masing-masing. Oh, puji Tuhan, selesai dengan sendirinya om, selesai dengan masalah kami sendirinya om. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Rasul Paulus punya pengalaman seperti itu. Aku sudah jadi pelayan karena begitu banyak pengajaran, begitu banyak pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus ketika mengiring Tuhan. Kita pun demikian, saudara. Kalau kita mengiring Tuhan, pasti banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang penting di sini saya mau tekankan kepada kita, tetap setia kepada Tuhan. Jangan beranjak, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan. Setia teruslah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Karena saya tahu dan percaya, setia kepada Tuhan, Tuhan pun tetap akan setia menolong kita semua.
Dalam mengiring Tuhan harus punya pendirian. Dalam mengiring Tuhan harus punya sikap tegas, mempertahankan keyakinan kita. Tidak gampang dipengaruhi oleh situasi, kondisi, atau kebutuhan. Dalam mengiring Tuhan kita harus berani katakan tidak kepada yang salah. Harus tegas. Jangan karena kebutuhan, jangan karena keperluan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Maksud saya begini, saudara. Karena kebutuhan, karena keperluan kita diiming-iming oleh seseorang. Pindah Jo, tinggalkan itu. Karena di sini ada jaminan, di sini ada sesuatu. Di sini ada berkat. Ini saya katakan tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena keperluan. Jangan seperti itu, saudara. Saya pernah ketemu dengan teman saya, teman kerja saya dulu. Dia bilang, kenapa pindah-pindah? Kenapa pindah ke sini lagi? Begini bro, tempat kita dulu memang betul-betul ibadah, memang luar biasa kalau ibadah. Tapi tempat saya dulu, tempat saya berbeda sekarang. Kalau ketika kami ibadah sekarang, setiap pulang kami dijabat tangan dengan gembala kami dengan jaminan untuk 1 minggu. Saya bilang, bro tidak salah. Bilang itu, saya begitu Pak, karena saya kan berusaha, jadi saya butuh modal. Saya berusaha, saya butuh makan. Saya bilang, Tuhan, yang begini-beginilah Tuhan, firman Tuhan katakan, satu waktu tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Firman Tuhan katakan, jangan karena kebutuhan kita tinggalkan Tuhan. Karena saya tahu bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, kebutuhan kita pun pasti dipenuhi oleh Tuhan. Kebutuhan kita pasti terpenuhi oleh Tuhan. Mungkin tidak akan lebih, tapi pas yang kita butuhkan Tuhan sediakan kepada kita. Tidak harus mewah. Yang penting masih bisa hidup. Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berbicara tidak kepada dosa. Harus berani menolak kepada yang tidak benar. Harus berani menolak kepada hal-hal yang akan mempengaruhi iman percaya kita. Ada yang katakan begini, saudara, di sana ada janji, di sana ada iming-iming, dan bukan hanya iming, tapi betul-betul diberikan kepada kita kalau kita sampai di sana. Sikap yang seperti inilah dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pertama, sikapnya seperti perempuan. Kenapa saudara? Kalau saya bandingkan perempuan dengan laki-laki, bapak-bapak dengan ibu-ibu, kebanyakan, maaf ibu-ibu jangan marah ya, kebanyakan ibu terlalu banyak bicara, tapi ibu-ibu itu terlalu gampang juga mengalah. Betul ya ibu ya. Kalau bapak-bapak satu kali bicara, tapi yang sudah disampaikan itu tidak akan berubah lagi. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan harus seperti laki-laki. Kalau bilang tidak, ya tidak. Betul, apapun terjadi, tetap tidak, kami tidak mau, tidak terpengaruh. Ada seorang teman yang begini, itu yang punya perusahaan begini, Pak, kalau ibu yang ngomong, biar ibu ngomong 2 jam, marahin sama kita anggap biasa saja, karena kita tidak akan dipecat. Tapi paling kita takut kalau bapak yang ngomong Pak, karena 2-3 kali ngomong, kita tidak dengar, langsung surat pemecatan keluar. Kita paling takut kalau bapak yang ngomong. Benar firman Tuhan, bersikap sebagai laki-laki harus bicara berarti harus berani tegas. Tidak. Kalau yang mempengaruhi iman percaya kita berani harus katakan tidak. Kalau kita mau dijatuhkan karena iman percaya kita bilang tidak boleh. Kalau karena gara-gara makanan kita mau iman percaya kita mau dijatuhkan, katakan saya tidak mau makan. Haleluya. Kalau karena gara-gara jabatan, tinggalkan Tuhan. Kita akan kasih jabatan. Kamu bisa jadi kepala kalau ingin, asal tinggalkan, jangan ibadah di situ. Harus katakan, biarlah jabatan itu berlalu, saya akan tetap sama tetap akan mengiring Tuhan. Harus berani, saudara. Karena kalau kita tidak berani, tidak punya pendirian di dalam Tuhan, Tuhan pun akan lihat, wah ini kalau di dalam gereja saya minta maaf, dalam gereja baru masuk gereja sudah kelihatan berbahasa roh. Dalam gereja tepuk tangannya sepertinya itu mau runtuh itu bangunan, menyanyi suaranya besar sekali. Baru angkat pujian, menangisnya sudah luar biasa keluar dari air matanya. Tapi di luar gereja terlalu gampang dipengaruhi oleh keinginan duniawi. Jangan seperti itu, saudara. Di dalam gereja biasa-biasa, melayani Tuhan biasa-biasa, tetapi kita mau punya pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Apapun terjadi, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita dituntut oleh Tuhan supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Sudah terlalu lama barangkali sudah.
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, tidak terlalu lama saudara, yang sering-sering membuat kita terpengaruh dengan keinginan kita. Kita baca Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 3 6, bunyi firman Tuhan demikian. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, jangan karena pandangan kita mempengaruhi iman percaya kita. Melihat orang kita punya firman, sudah punya kursi baru, televisi baru, dan lain-lain sebagainya, tapi kita biasa-biasa saja. Akhirnya kita mulai, itu khotbahnya Pak Pendeta di sana, sudah bertahun-tahun katanya, janji Tuhan itulah adalah ya dan amin. Kenapa kami belum diberkati sampai sekarang? Kenapa itu sudah diberkati? Karena mata. Akhirnya mata melihat orang lain punya, saudara-saudara, mulai kita punya iman redup. Mulai kita punya iman lemah-lemah. Kenapa? Karena pandangan, karena mata. Kedua, karena keinginan dilihat oleh mata, saudara, Anda punya keinginan. Tapi karena kita tidak mampu, karena kita setia sama Tuhan, takut korupsi, takut ambil orang punya, pokoknya takut karena kita takut Tuhan. Jadi kita punya isi rumah biasa-biasa saja. Tapi tetangga kita sudah luar biasa, jauh lebih banyak, lebih bagus daripada kita. Roh keinginan, akhirnya timbul dalam pikiran kita, ingin sesuatu yang akan sama dengan mereka supaya jangan kita disaingi. Supaya karena biasanya kalau ada datang itu aku bilang, nanti orang bilang apa kalau kita tidak punya apa-apa. Ini saya bilang persaingan yang tidak beres. Saudara, jangan kita terpengaruh dengan itu. Jangan karena keinginan kita lihat dan punya keinginan, menjanjikan, akhirnya kita lemah iman. Jangan saudara, kendati pun kita hidup pas-pasan, tapi kita tetap tidak setia kepada Tuhan. Bukan hanya kita akan diberkati Tuhan. Mungkin kita orang tuanya biasa-biasa saja, berkatnya biasa-biasa, tapi ingat, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, bukan hanya kita, mungkin kita belum dapat berkat yang besar, tapi ingat, anak keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya punya pengalaman besar, saudara, di jemaat kami di kampung, banyak beberapa orang tua, jemaat majelis gereja. Orang tua itu dari dulu masih orang tua saya gembala, setia sekali sama Tuhan. Hidupnya dari hanya petani saja. Rajin berdoa, rajin beribadah. Itu pendoa saya, ada dua orang ibu, sampai sekarang masih setia. Luar biasa saudara-saudara. Hidupnya di kampung memang hidup di kampung biasa, pas-pasan. Tapi anak-anaknya luar biasa, diberkati Tuhan di luar. Ada yang diberkati Tuhan di Kalimantan, di Malaysia, wah luar biasa. Mereka punya mobil-mobil mewah, mereka beli tanah, beli tanah, bikin rumah di kampung, beli tanah yang luas, beli sawah banyak. Saudara, saya biasa bilang sama orang tuanya, om, tante, sabar. Hidupnya om, tante biasa-biasa di kampung, tapi hasil doanya, hasil air matanya, hasil kesetiaan orang tua ini, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita semua pasti pasti punya keinginan. Kita mungkin biasa-biasa, tapi kita punya keinginan supaya anak kita diberkati oleh Tuhan. Anak keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab banyak orang-orang yang kuat imannya. Mulai dari dia, anak-anaknya, cucu cicitnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan orang tuanya kepada Tuhan. Saya tahu dan percaya kita yang hadir pagi hari ini, kita punya iman semua dan kita punya keinginan semua sama. Kalau kita setia sama Tuhan, bukan hanya kita akan diberkati Tuhan, tapi anak-anak kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudara, waspadalah. Jaga mata, jaga keinginan kita, jaga iman percaya kita, supaya kita jangan terpengaruh dengan keadaan duniawi, jangan kita terpengaruh dengan kemanisan duniawi, jangan kita terpengaruh dengan banyaknya uang atau jabatan yang ditawarkan kepada kita, ini kita tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita tetap setia kepada Tuhan, karena setia kepada Tuhan, berkat yang melimpah akan menanti kita. Pertama, keselamatan, berkat rohani akan menjadi bagian kita. Kedua, berkat jasmani akan jadi milik bagian kita, baik kepada kita maupun kepada anak keturunan kita, akan diberkati Tuhan, dan keselamatan, mahkota yang kekal menanti kita ketika Tuhan datang pada kali yang kedua.
Amin. Firman Tuhan pagi hari ini perlu setia kembali bicara. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan menyanyi satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Mungkin pernah waktu-waktu yang lalu kita pernah lemah iman,
sudah malas melayani, kita sudah malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman, sudah mulai dipengaruhi oleh keinginan duniawi, sudah mulai dipengaruhi oleh keinginan mata, sudah mulai dipengaruhi oleh keinginan pikiran kita dan kehendak manusia. Tapi saudara-saudara, pada pagi hari kita diingatkan oleh Tuhan. Saya tahu tidak kebetulan Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam dunia ini, masalah apapun, pergumulan apapun yang kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah beriman terus kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Saya tahu ketika kita beriman kepada Tuhan, seperti Abraham, iman kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kesetiaan kita akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, setia kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan saya kembalikan kepada kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun hidupku untuk tetap cinta Yesus selamanya. Ada yang perlu barangkali doakan, ada bukti doakan satu-satu di depan saya berdoa. Ini Bapa kami ya Tuhan, bahwa kami ingin mencintai lebih dari segala-galanya. Karena kami ada pagi hari ini menyembah memuliakan Engkau dalam keadaan kekuatan sehat, semua ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tidak ada sesuatu kami bisa melaskan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami selain kami datang menyembah memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu dan mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami telah memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang kami telah dengar bersama hari ini menjadi berkat buat kami, akan termeterai dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan terus kepada kami agar kami boleh tetap setia kepadamu apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Masalah pergumulan yang kami harus hadapi, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami agar kami boleh berkata tidak kepada dosa, kami boleh berkata tidak kepada yang mempengaruhi iman percaya kami berkata tidak kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami tetap akan setia kepada Tuhan apapun terjadi. Kuatkan iman percaya kami sehingga kami tetap setia beriman yang kokoh kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terpuji nama-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, menerangkan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya firman-Mu akan mengingatkan terus kepada kami dimanapun kami berada, akan tetap setia kepada-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, berkati juga Pak Gembala suami istri bersama dengan keluarganya, berkati pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan mengalir terus dari saat ini sampai selamanya di tempat ini. Terima kasih Bapa surga, yang terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi umat Tuhan akan membawa persembahan mereka kepada-Mu ya Bapa. Engkau tilik dari tempat maha tinggi apapun yang diberikan oleh umat Tuhan yang ada. Semoga tingkap-tingkap lain mencurahkan berkat dari tempat maha tinggi. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rencana mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang kami berikan hari ini, baik itu sebagai perpuluhan, korban tantangan, melalui pastori, melalui tempat ini, kami yakin dan percaya tidak akan menjadi kerugian, tetapi akan membawa pintu berkat dalam hidup rumah tangga keluarga kami, diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Ini doa kami Tuhan, kami sudah minta dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan atas dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita dan memberkati kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Haleluya.
Puji Tuhan memberkati persembahan saudara pada pagi hari ini dan pengumuman untuk pelayanan sepanjang minggu yang berjalan ini. Pelayanan altar untuk ibadah minggu depan, minggu terakhir di bulan Maret tanggal 28 ya. Worship leader Ibu Ana Rakinal Harikase, singers Ibu Evi dan Ibu Joyce, Saudari Evi, maaf. Saudari Evi dan Ibu Joyce, singers. Rebana, tim Rebana, penerima tamu Bapak Julian Sraminaung, kolektan Bapak dan Ibu Iranian Rumetor, pelayan pastori keluarga Ngombas dan keluarga Molilo Lintong. Hari Rabu, ibadah Rayon Sion bertempat di keluarga Mabanoa Salensehe. Biasanya diadakan hari Kamis, tetapi sehubungan dengan ibadah ucapan syukur hari ulang tahun diadakan pada hari Rabu jam 6:30 malam yang melayani puji-pujian Ibu Koni Bawoel Kapo, firman Tuhan Ibu Gembala, dan pada hari Jumat Rayon Smyrna bertempat di keluarga Rakinaung Lopenaung, puji-pujian Saudari Aprilia Tunas dan firman Tuhan Ibu Pangke Timporo. Itu hari Jumat. Dan hari Sabtu sore